Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Yanuar Hamami dari kelas TL2A dengan NIM 1901041010. Di pertemuan ini dalam rangka tugas yang sudah dibagi oleh Pak Dosen Vicky Prasetyo, saya kebagian membahas tentang buku pedoman 10 saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Berdasarkan fungsi tiap-tiap komponennya, sistem transmisi dibagi menjadi 4, yaitu ada cutter carrying atau pembawa arus, isolation atau isolasi, struktur, station penghubung. Dimana ada beberapa komponen yang termasuk fungsi pembawa arus, yaitu yang pertama berkonduktor OHL. Di situ termasuk ACSR, TACSR dan ACCC. Yang konduktor ACSR yaitu aluminium conductor steel reinforced, di mana konduktor jenis ini bagian dalamnya berupa steel yang mempunyai kuat mekanik tinggi, sedangkan bagian luarnya berupa aluminium yang mempunyai konduktivitas tinggi. Terus yang B, konduktor jenis TACSR, terminal aluminium conductor steel reinforced, pada saluran transmisi yang mempunyai kapasitas penyalur atau beban sistem tinggi, maka dipasang konduktor jenis ini. Konduktor ini mempunyai kapasitas lebih besar, tetapi berat konduktor tidak mengalami perubahan yang banyak. Terus yang C, konduktor jenis ACCC. Konduktor ini bagian dalamnya berupa komposit yang mempunyai kuat mekanik tinggi. Dikarenakan tidak dari bahan konduktif, maka bahan ini tidak mengalami pemuaian saat dibebani arus maupun tegangan. Terus yang kedua, konduktin sambungan atau join harus memenuhi beberapa syarat, yaitu konduktivitas listrik yang baik, kuat mekanik yang besar. Di sini ada sambungan konduktor penghantar dengan pas terdiri dari selongsong steel, selongsong aluminium, terus selongsong aluminium berfungsi menyambungkan aluminium bagian konduktor CCC. Terus penempatan midspan joint harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, diusahakan berada di tengah-tengah gawang atau bagian terendah dari andongan konduktor. Yang kedua, tidak boleh berada di dekat tower transition. Yang ketiga, tidak boleh di atas jalan raya, rel kereta api, SUTT, dan lainnya. Yang ketiga, ada jumper joint berfungsi sebagai pembagi arus pada titik sambungan konduktor. Yang keempat, ada jumper konduktor sebagai penghubung konduktor pada tiang tension, besar penampang, jenis bahan, dan jumlah konduktor pada konduktor penghubung disesuaikan oleh konduktor yang terpasang pada SUTT ataupun SUTET tersebut. Isolasi atau isolation sesuai fungsinya harus memenuhi sifat. Yang pertama, karakteristik elektrik, yang kedua karakteristik mekanik. Terus kemudian menurut bentuknya, isolator terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama isolator piring, dipergunakan untuk penegang dan isolator gantung.
di mana jumlah piringan isolator disesuaikan dengan tegangan sistem. Yang kedua, isolator tipe pos dipergunakan sebagai tumpukan dan memegang bagian konduktor di atas untuk dipasang secara vertikal sebagai isolator dudukan. Biasanya terpasang pada tower jenis pool atau pada tingkat sudut. Isolator long rod, isolator personal atau komparatif yang digunakan untuk beban tarik. Menurut pemasangannya, isolator terdiri dari yang pertama, isolator string atau berbentuk huruf I, isolator string berbentuk huruf V, horizontal string, single string, double string. Isolator pada SUTT dibagi menjadi 3 jenis, yaitu keramik, non-keramik isolator, isolator udara atau ground cells di sekitar kawat penghantar. Isolator yang pertama, keramik isolator atau isolator keramik. Keramik isolator adalah media penyekat antara bagian yang bertegangan dengan yang tidak bertegangan ataupun ground secara elektrik dan mekanik. Terus non keramik ada 2, yaitu isolator gelas atau kaca digunakan hanya untuk isolator jenis piring. Bagian gelas harus bebas dari lubang atau cacat lainnya, termasuk adanya gelembung dalam gelas. Warna gelas biasanya hijau dengan warna lebih tua atau lebih muda. Jika terjadi kerusakan isolator gelas mudah didetek. Yang kedua, isolator polimer. Isolator ini dilengkapi dengan mechanical load breaking fiberglass rod yang diselimuti oleh water shield polimer untuk mendapatkan nilai kekuatan elektrik yang tinggi. Yang ketiga, isolator udara yang berfungsi mengisolasi antar bagian tegangan dengan bagian tidak bertegangan dengan ground dan antar fasa yang bertegangan secara elektrik. Nah, kemudian struktur adalah komponen utama yang berfungsi sistem transmisi SUTT pada tiang. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, backing tower, besi siku tower. Terus tiang atau tower menurut fungsinya. Yang pertama, tiang penegang transmisi tower. Terus ada tiang penyangga, ada tiang penyekat, dan yang terakhir yang keempat tiang transposis, yang kelima tiang portal, yang keenam tiang kombinasi. Terus menghubungkan subsistem current atau pembawa arus. Yang pertama ada suspension clamp, alat yang dipasang pada konduktor penghantar berlengkap insulator gantung yang berfungsi untuk memegang konduktor penghantar pada tiang suspension. Stream clamp adalah alat yang dipasang pada konduktor penghantar berlengkap insulator penegang yang berfungsi untuk memegang konduktor penghantar pada tower tension. Yang ketiga adalah dead end compression. Komponen ini berfungsi untuk memegang konduktor pada tower tension. Yang kelima ada socket Kelvins untuk menghubungkan bolt insulator dengan hot yoke pada tower tension. Yang kelima, bolt Kelvins, komponen untuk menghubungkan soket insulator dengan link. Yang keenam adalah trigger plate untuk pemegang atau penahan konduktor pada tower suspension. Yang ketujuh adalah
trigger plate link, berfungsi sebagai penghubung antara triangle plate dengan suspension clamp. Yang ke-8 adalah square plate, berfungsi untuk pemegang atau penahan konduktor pada tower suspension, double konduktor maupun tower tension. Yang ke-9 adalah shackle. Mana ini berfungsi untuk menghubungkan link dengan tower. Yang ke-10 ada thunderclap span shaper, untuk mengatur kekencangan atau kekendoran tarikan konduktor. Terus yang ke-11 ada link adjuster. Komponen ini berfungsi menghubungkan yoke dengan konduktor dan memperoleh sagging yang diinginkan. Terus menghubungkan subsystem isolasi dengan subsistem struktur terdiri atas. Yang pertama adalah triangle plate, berfungsi untuk memegang atau penahan konduktor pada tower suspension. Yang kedua adalah link bolt socket. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan soket insulator dengan cloth yoke pada tower tension. Terus yang ketiga adalah extension link, berfungsi untuk menghubungkan TFOS dengan yoke pada tower transition dan sisi cloth end. Yang keempat ada shackle, untuk menghubungkan link dengan tower. Yang kelima adalah adjuster plate, untuk mengatur sagging atau andongan isolator pada tower. Kemudian menghubungkan antara isolator dengan transmisi rancang isolator ke station pada tower, terdiri atas ball and pin, isolator keramik dan non keramik. Terus yang D, menghubungkan substation pengaman petir, terdiri atas dispenser clamp dan GSW. Yang E, menghubungkan antar subsistem pengaman petir, terdiri atas join GSW. Terus pengaman dari gangguan petir merupakan instalasi penting yang terdiri dari target bagian sambaran petir karena strukturnya tinggi dan berada pada terbuka. Kawat ground steel, kawat ground steel wire adalah media untuk melindungi konduktor fasa dari sambaran petir. Kawat ini dipasang atas konduktor fasa yang sudut pelindungannya sekecil mungkin dengan anggapan petir menyambar dari atas konduktor. Ini gambarnya seperti itu. Pada SWTT dibangun mulai tahun 1990. Di dalam ground wheel difungsikan fiber optik untuk keperluan terminal, merupakan telekomunikasi yang dikenal dengan OPGW. Terus kemudian ada jumper GSW, terus arching horn adalah pelindung proteksi petir yang paling sederhana, berfungsi memotong tegangan impuls petir secara pasif. Nah, di sini ada macam-macam arching horn. Yang pertama ada arching horn sisi pengantar, arching horn sisi tower, bentuk lainnya adalah arching horn. Terus transmisi line TLA dapat melindungi sistem kejadian sebagai berikut: big impact flash horn, kejadian di mana petir menyambar bagian-bagian grounding, tetapi arus petir tidak dapat dialirkan ke tanah. Flash over, kejadian di mana pelindungan GSW tidak memaksimalkan sehingga petir menyambar langsung pada konduktor. Komponen utamanya ada clamp,
current ring, insulator housing, disconnector, grounding, terus ACM, konduktor penghubung. Ini konduktor penghubung yang dipakai pada umumnya sama dengan bahan kawat, dan konduktor penghubung ini berfungsi media berjalan petir yang nilai induksinya lebih rendah daripada induksi tower agar arus petir yang menyambar kawat GSW maupun tower dapat langsung disalurkan ke tanah. Yang ketiga ada rod penata atau grounding. Jenis-jenis pentanahan tower. Elektroda bar, yaitu suatu rel logam yang ditanam dalam tanah. Pentanahan ini paling sederhana dan efektif, di mana tanahan tanah adalah rendah. Elektroda plat, yaitu plat logam yang ditanam di dalam tanah secara horizontal ataupun vertikal. Pentanahan ini umumnya untuk di pengaman pada petir. Yang ketiga adalah counterposition elektroda, suatu konduktor yang digelar secara horizontal di dalam tanah. Pentanahan ini dibuat pada daerah yang nilai tanahnya tinggi atau untuk memperbaiki nilai tahanan pentanahan. Yang keempat adalah mesh elektroda, jumlah konduktor yang digelar secara horizontal di tanah yang umumnya cocok untuk daerah kemiringan. Pengaman dari getaran atau stres mekanis yang ditimbulkan oleh angin. Yang pertama adalah sparker. Komponen ini sebagai pemisah perentang sekaligus sebagai peredam. Yang kedua adalah on rod. Yang ketiga adalah counterweight. Terus yang keempat adalah vibration damper. Terus pengamanan dari ancaman kemungkinan gangguan akibat manusia. Ada ACD, anti climbing drive, penghalang panjat. Komponen ini berfungsi mencegah dan pelambatan manusia yang tidak berkepentingan untuk memanjat tower. Pengantaran dibuat runcing berjarak 10 cm. Plat yang kedua ada plat rambu bahaya. Terus kemudian pengamanan dari kemungkinan gangguan luar. Yang pertama adalah bola rambu. Komponen ini berfungsi sebagai tanda pilot pesawat atau nakoda kapal tentang keberadaan saluran transmisi. Terus kemudian yang kedua aviation lamp, lampu penerbangan, sama adalah rambu peringatan berupa lampu terhadap lalu lintas udara. Kemudian pengamanan dari urat konduktor putus, rip and shelf. Konduktor ini berfungsi melindungi aluminium konduktor dari putus urat aluminium konduktor. Yang kedua armor rod span. Monitoring plat informasi tower. Komponen ini berfungsi memberikan informasi kepada petugas pemelihara tentang saluran transmisi yang hendak dipelihara atau dimonitoring. Tegangan panjat step vault. Komponen ini memberikan kemudahan pada petugas untuk melakukan pemanjatan tower. Pedoman pemilihan SUTT. Pemilihan SUTT atau SUTET memegang peran sebagai penting dan menjunjung kualitas pada keadaan penyediaan tegangan listrik kepada konsumen. Adapun efektivitas dan efisiensi yang dapat dilihat dari peningkatan reliabilitas, terus availability, efisiensi SUTET, perpanjang umur SUTET, perpanjang interval overhaul,
Pemeliharaan besar pada SUTT atau SUTET, pengurangan resiko terjadinya kegagalan atau kerusakan pada SUTT atau SUTET, peningkatan safety, pengurangan lama waktu padam, waktu pemulihan yang efektif, biaya pemeliharaan yang efisien dan ekonomis. Jenis-jenis pemeliharaan meliputi pemeliharaan persuasif. Pemeliharaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan rutin. Pemeliharaan secara periodik berkala melakukan inspeksi berfungsi fungsi untuk mendeteksi adanya potensi kelainan atau kegagalan pada peralatan dan mempertahankan untuk kerjanya dalam pelaksanaan pemeliharaan rutin pada SUTT maupun SUTET. Terus invasion visual, in-service visual impression adalah pekerjaan pemantauan pemeriksa secara berkala periodik kondisi peralatan saat operasional, hanya membuatkan indera penglihatan dan alat ukur bantu sederhana sebagai pendeteksi. Pada in-service visual ini terbagi menjadi ground portal, climbing up, first adalah pengujian catatan. Yang kedua adalah preventive maintenance, disebut dengan pemeliharaan berbasis kondisi. Adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara melakukan monitor dan membuat analisa tren terhadap hasil pemeliharaan untuk dapat diprediksi atau kondisi gejala yang rusak. Ruang lingkup predictive maintenance merupakan yang pertama in-service method, yang kedua pengujian transfer. Jenis-jenis detektor panas prakteknya, yang pertama scaling, yaitu pengukuran secara menyeluruh di sekitar objek. Metode ini juga sering disebut topolografi. Yang kedua spotting, yaitu pengukuran pada satu titik objek. Infrared cam, radiasi sinar infrared dapat digunakan bermacam, antara lain melihat dalam kegelapan yang menentukan suhu dari suatu benda dari jarak jauh. Teknik ini memberikan suhu dari jauh ini dikenal dengan topologi. Terus ring meter, pengukuran menggunakan ring meter. Ini mengukur jarak antara pohon atau benda lain dengan konduktor tanah dan konduktor maupun jarak tower. Terus pengujian puncture insulator. Terus pengujian resistansi pentanahan tower. Pentanahan tower adalah perlengkapan pembumian sistem yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari tiang SUTT maupun SUTET ke tanah. Yang kelima download transmisi line and ancestor. Yang keenam shutdown testing measure. Terus pemeliharaan pasca gangguan adalah pemeliharaan yang dilaksanakan setelah peralatan mengalami gangguan dengan kegiatan. Convertive maintenance, pemeliharaan yang dilakukan karena peralatan mengalami kelainan untuk kerja rendah pada saat menjalankan fungsinya. Planned, yaitu
pemeliharaan yang dilakukan karena pelalatan mengalami kelainan. Use unplanned juga pemeliharaan breakdown adalah pemeliharaan yang dilakukan karena pelalatan mengalami kerusakan secara tiba-tiba. Nah, sekian dari video ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.